Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Saya Navita akan bersama-sama dengan Anda menggali secercah inspirasi untuk pengembangan diri pribadi maupun komunitas Anda. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menengok kondisi di wilayah paling timur dari Indonesia, yaitu Papua. Papua, wilayah yang berlimpah dengan kekayaan alam, namun memiliki sejarah yang kelam, yang diwarnai dengan kesenjangan sosial, konflik, dan kekerasan. Berbicara mengenai Papua tentu belum lengkap apabila belum membaca buku ini. Membawa Keadilan dan Perdamaian ke Tanah Papua, buku yang baru diterbitkan oleh Unpar Press ini ditulis oleh 21 orang penulis dan digawangi oleh 2 editor yang kali ini ada bersama-sama kita di sini. Saya perkenalkan Romo Ferry Sutrisnawijaya dan Profesor Pius Suratman Kartasasmita. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir bersama kami di sini. Terima kasih untuk undangannya juga. Baik, tentu kita tidak ingin berlama-lama membicarakan isi buku ini dan mengetahui lebih jauh mengenai kondisi Papua. Kami ingin bertanya, barangkali bagaimana proses pembuatan buku ini ya, Pak Pius? Oke, terima kasih. Mohon izin, Silakan. saya. Yang pertama mungkin orang mengatakan don't judge the book from the cover, tapi saya kira saya agak sedikit mengingatkan. Kita terkesan dengan covernya dulu kan. Nah, ada 2 kata di sini tentang perdamaian, keadilan dan perdamaian. Ini bukan ide kami sebenarnya. Ini 2 kata kunci yang kami peroleh ketika 10 tahun yang lalu teman-teman MRP Papua Barat berkumpul di Savoy Homan berbicara tentang Papua, dan 2 kata kunci ini yang muncul. Itu sebabnya kami pakai ini. Itu yang pertama. Kedua, kenapa buku ini ditulis, sejarahnya agak nyantai juga, mulai dari warung kopi sebenarnya. Jadi Romo Ferry ini mau memberikan buku ke saya, apa yang beliau tulis, yaitu Belajar Mencintai Papua, ini bukunya. Bari ngopi sambil ngopi. Lalu saya ngobrol-ngobrol, beliau memberikan inspirasi bagaimana tanggapan saya tentang ini. Lalu saya bilang ada sesuatu yang menggerakkan saya, yaitu pengalaman bertemu dengan saudara-saudara dari Papua 10 tahun yang lalu di Savoy Homan, ketika seluruh anggota MRP Papua Barat berada di sana bersama kami. Lalu saya sampaikan kepada beliau bahwa proceeding buku itu masih saya punya, jika berminat silahkan. Lalu semangatnya luar biasa, beliau mengatakan bagaimana kalau kita bikin 2 buku lagi tentang Papua. Saya biasa agak dingin-dingin aja, karena biasanya kalau untuk pekerjaan itu ngomongnya lebih dulu, lalu kerjanya itu. Saya mengukur, oke. Lalu saya tanya, apa yang akan dilakukan? Kalau saya bilang saya bukan juru bicara, bukan ahli dan melakukan penelitian tentang Papua, tapi saya punya banyak teman di Papua yang bisa didengar. Jadi bagaimana kalau kita lebih memfasilitasi suara dari Papua, orang-orang Papua, lalu kita sepakat. Setelah 3 bulan dari waktu ngopi itu, 21 artikel terkumpul. Lalu saya pikir ini dia pekerjaannya. Lalu saya bertugas untuk membaca. Begitu dibaca pertama kali, saya tertidur. Karena menantang sekali. Intinya, kalau didengar dari intisarinya, persoalan Papua merupakan persoalan yang amat serius. Dan itu diungkapkan di dalam 21 tulisan itu.
tetapi tulisannya sangat bervariasi, beragam, baik terutama cara penyampaiannya, pola penulisannya dan seterusnya. Jadi kalau ini digabungkan dengan menjadi sebuah buku, ini apa yang akan ditampilkan? Apakah variasi tulisannya yang biasa kami melihatnya dari agak genit gitu ya, cara penulisan akademik harus begini seperti biasalah menemani mahasiswa menulis skripsi. Kadang-kadang isinya nggak tahu apa, tapi formatnya keren. Nah, kali ini harus dibalik. Ini mutiaranya jelas. Ada mutiara-mutiara yang disampaikan dari Papua. Tetapi cara penyampaiannya bervariasi, beragam. Baik dari sisi diksi, narasi, format. Narasi itu termasuk bahasa yang digunakan gitu ya. Nah, lalu kami beberapa kali bertemu, ini bagaimana ya caranya? Kalau disampaikan semua tulisannya mungkin agak terganggu, orang mungkin tidak tertarik untuk membaca. Lalu kami akhirnya mengundang teman-teman Unpar, dosen-dosen yang pertama dulu terlibat di dalam seminar di Savoy Hoffman, yang kedua yang saya pikir juga pernah menulis dan punya concern dan punya pengalaman untuk satu dan lain cara berkaitan dengan Papua. Lalu kami undang dalam satu workshop untuk mengajak membaca bersama. Masing-masing tulisan dibagikan kepada berapa 7 orang ya? 7 orang ya, reviewer. Lalu di workshop itu disampaikan isi tulisannya, intisarinya. Nah, setelah itu kami rangkum, coba dinarasikan hasil reviewnya itu, isinya apa dan seterusnya. Lalu kami putuskan ada 3 alternatif usulan ya, Romo. Yang pertama, hanya dipilih yang format akademik saja. Jadi ini tulisannya, bukunya menjadi buku untuk para akademisi untuk dibaca. Tapi begitu dilihat dari 21 hanya lolos 3. Tidak cukup. Alternatif kedua, editor melakukan hard editing. Wah, kalau hard editing menyamakan format dan seterusnya bukan hanya sulit. Saya pikir bisa merubah isinya. Misalnya tulisan yang disampaikan dengan amat sederhana. Lalu saya pikir ini bagus, saya tulis ulang. Saya kira itu bukan editing, rewriting atau paraphrasing atau apa, yang dimana peran editor bisa sangat dominan. Yang kami jaga putuskan adalah tidak boleh bias, tidak boleh membiaskan pesan yang disampaikan, yang diperoleh dari 21 tulisan yang terutama menjadi pelaku utama di sana, yang sehari-hari berada di sana, yang bermimpi tentang Papua. Dan saya pikir saya tidak akan mengganggu, kami tidak ingin mengganggu itu. Jadi kami berusaha untuk menekan. Namun kesan-kesan itu sudah ada 2 alternatif. Alternatif ketiganya itu tidak usah diterbitkan ya. Saya pikir ini bukan pilihan. Nah, pilihan setelah direfleksikan dan dilihat setelah seminar itu, mungkin seminggu atau apa, kami ketemu lagi. Saya mengusulkan tidak ada satu artikel pun yang ditolak. Itu semua harus dimuat. Karena untuk mendapatkan tulisan itu, orang sudah menyampaikan dengan sepenuh hati dan kedua, kami berusaha mencari cara bagaimana supaya esensi dari tiap tulisan itu tidak berubah. Itu yang disampaikan. Nah, teknisnya gimana? Nah, untung ada para mahasiswa yang keren-keren, milenial yang sangat familiar dengan AI. Meskipun saya sendiri
fancy ya, suka tertarik untuk menggunakan hal-hal seperti itu. Lalu ada aplikasi yang namanya Atlas TI, itu memang kerja sedikit butuh untuk coding tiap artikel dan seterusnya. Pendek cerita, dengan aplikasi ini kami mau mencoba apa sih tema dasar dari 21 tulisan itu. Nah, ketika mencari tema dasar, saya percaya kadang-kadang orang mengatakan realitas lebih penting. Lalu ada yang mengatakan apa yang ada di pikiran lebih penting. Apa yang menjadi mimpi itu jauh lebih penting. Demikian juga saya pikir ini bagus untuk merefleksikan masalah Papua. Apa yang lebih penting? Apa yang benar terjadi ataukah apa yang dibicarakan orang? Kami memilih pendekatan yang kedua. Papua adalah apa yang dibicarakan. Sama juga dengan Unpar adalah apa yang dibicarakan orang tentang Unpar. Demikian juga tentang Indonesia secara keseluruhan. Apa Indonesia itu lebih penting apa yang dipikirkan. Jadi kalau merefer ke buku misalnya Imagine Community tulisannya Ben Anderson dari Cornell, Indonesia masih ada jika semua orang masih bermimpi bahwa Indonesia ada. Imagine, yang dibayangkan. Nah, dengan demikian juga tentang Papua. Realitas menjadi penting, tetapi apa yang dibayangkan, apa yang dibicarakan, dan apa yang diimpikan tentang Papua itu jauh lebih penting. Itu esensi dari buku ini. Nah, ketika diolah, maka kami menemukan beberapa kata kunci topik dalam bentuk word cloud. Itu kata-kata kunci itu. Orang membicarakan apa sih tentang Papua, lalu bagaimana hubungannya satu masalah dengan masalah lain, satu konsep dan konsep lain. Nah, kalau dijelaskan teknisnya nanti terlalu membosankan. Tapi hasil dari bacaan, jadi kami berdua itu hanya membaca, lalu mengambil intisarinya dengan bantuan aplikasi, dibandingkan pertama dengan para reviewer, hasil rekomendasi reviewer. Saya pikir, oke, ini makin lengkap. Kalau bahasa penelitian itu ada semacam triangulasi gitu ya. Ini sumber kedua gitu. Nah, kurang lebih solid. Dan keputusan untuk menerbitkan semua artikel tanpa seleksi terdukung ya, Romo. Karena dengan aplikasi itu kelihatan intisarinya, Pak. Nah, langkah berikut adalah memberi pemaknaan. Apa maknanya ini? Nah, untuk memaknainya itu kan tidak bisanya diinterpretasi dari diri sendiri. Saya kira Romo Peri memberikan usul, Pak Pius, ini ada roadmap Papua yang diterbitkan oleh LIPI ya. Ini masih ada. Itu tahun 2009. 2008 hasilnya dipublikasikan 2009. Publikasinya 2009, tapi ini hasil kerja tim LIPI bertahun-tahun dikomandani kalau nggak salah Pak Muridan ya. Itu antara lain salah satunya almarhum. Nah, roadmap ini saya tidak tahu ditaruh di mana. Apalagi apakah ini nyampe ke istana atau ke Kemendagri atau apa? Pasti Pak. Ya itu pasti punya. Tetapi riaknya apakah dipakai atau tidak. Nah, kami menggunakan roadmap official ini untuk memaknai hasil buku itu. Surprise atau mengejutkan sekali apa yang disampaikan dari 21 artikel ini overlap hampir 80-90% itu sama dengan model yang ada di roadmap ini. Oleh karena itu, saya pikir itu validasi berikut bahwa artikel yang ditulis dengan berbagai macam versi dan seterusnya itu tidak berbeda dengan yang ditulis oleh para ahli dengan research bertahun-tahun. Jadi saya pikir ini mendukung. Saya pikir itu satu hal yang menurut kami akhirnya muncul semacam kegembiraan untuk makin semangat. Tadinya saya anget-anget gitu aja ya, tapi dengan semangat Romo Peri. Nah, ini ada 4 kategori ya. 4 kategori ini, 4 kategori yang muncul kata kuncinya di roadmap itu. Satu tentang pengakuan, kedua tentang dialog, ketiga tentang rekonsiliasi,
Dan itu lalu paradigma pembangunannya apa gitu ya. Kurang lebih itu yang menjadi. Nah, pertanyaan dasar dari buku ini sebenarnya, apakah persoalan Papua itu berubah selama 10 tahun terakhir ini dibandingkan dengan ketika yang dibicarakan di Savoy Homan? Ya. Pertanyaannya itu. Nah, kesimpulan akhir singkatnya itu, ternyata masalah yang ditangisi dan ditangiskan, diprihatinkan 10 tahun yang lalu oleh wakil-wakil masyarakat Papua, MRP, Papua Barat dalam hal Majelis ini, Rakyat Papua. itu masih relatif sama, tidak berubah. Juga yang diprihatinkan oleh negara itu sama. Pertanyaannya, kemana kita? Lalu ngapain saja? Kalau tetap sama, artinya ya kita nggak belajar apa-apa kali ya. Atau kalau dilakukan meskipun di secara kebijakan ada otonomi khusus, Undang-Undang 21 2001 gitu ya, ada berbagai macam. Nah, saya pikir kita masih harus mempertanyakan efektivitasnya, cara kerjanya, impact-nya apa. Nah, Romo Ferry sebenarnya mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut ya Romo. Tulisannya, salah satu tulisan beliau ikut menulis itu tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dari waktu ke waktu. 7 presiden. 7 presiden. Berkunjung 42 kali ke Papua. Apakah ada dampaknya? Nah, itu menjadi pertanyaan. Gimiknya atau kebijakannya sekarang sudah ada. Tetapi apa yang dialami oleh masyarakat Papua dan apa yang terjadi di Papua itu tidak ada yang berubah. Khususnya tentang nasib orang asli Papua ya. Nah, saya pikir buku ini kami tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Hanya punya hati, punya kepedulian, lalu berusaha untuk membaca bukan hanya yang tertulis, tapi juga apa yang didengar dan apa yang itu, lalu mengkristalkan menjadi beberapa. Nah, saya tidak akan menjelaskan semua isi bukunya ya. Pertama, nanti hilang niat untuk bacanya. Yang keduanya baca sendiri aja nanti. Ya, nanti lebih baik baca sendiri. Nah, ini agak aneh juga ya. Harus beli atau enggak? Ya, kalau beli Anda menyumbang sebenarnya. Tapi Anda kalau mau membaca tidak usah membeli, karena Romo Ferry itu menyebarkan PDF-nya secara cuma-cuma di Google Play. Tidak ada di Google belum. Kemana-mana saja. Google kemana-mana. Ya, tapi kan harus Unpar Press. Antara yang itu. Nah, Unpar Press-nya punya stok untuk yang kalau butuh penanganan gitu. Saya pikir itu sebagai introduksi sementara. Baik, ya. Terima kasih. Nah, jadi saya mengetahui dari penjelasan Pak Pius ya, ada asal-muasal dari penulisan buku ini itu ada 2 ya berarti. Ada 2 semangat. Jadi awalnya dari yang seminar 10 tahun yang lalu di Savoy Homan tentang Papua juga, lebih mungkin tentang otonomi khusus ya. Bagaimana dan khususnya menyoroti soal tanah wilayah. Oke. Dari kontennya. Jadi dari kenangan atau mungkin hasil dari 10 tahun seminar internasional di Savoy Homan tentang Papua, dan kemudian digabungkan lagi dengan pengalaman Romo Ferry. Romo Ferry menulis juga buku tentang belajar mencintai Papua. Jadi ini ada 2 pemerhati Papua yang sangat peduli terhadap nasib orang asli Papua, dan ketika kedua energi itu dikumpulkan, maka menjadi satu kekuatan untuk menggalang para penulis menulis buku ini ya. Ada yang ketiga. Unpar Press mau menerbitkan itu. Ya, iya. Tanpa itu tidak akan terjadi juga. Terima kasih. Ya. Baik, jadi pertanyaannya sekarang ya, apakah karena dari 10 tahun yang lalu, terus kemudian dari pengalaman-pengalaman berkecimpung di
Papua, di permasalahan Papua. Nah, mungkin pertanyaannya ke Romo Ferry sekarang. Bagaimana sebenarnya situasi Papua saat ini? Kalau melanjutkan, terima kasih. Kalau melanjutkan Pak Pius, jadi dulu 10 tahun lalu judulnya Bringing Peace and Justice. Justice and peace. Justice and Peace. Justice and Ya. Ini kadang-kadang orang tanya yang mana dulu, harus peace atau justice? Kami cenderung mengatakan justice dulu, baru ada peace. Itu masalah Papua sejak menjadi bagian dari Indonesia, sebetulnya tadi dikatakan kita menyimpulkan tidak banyak berubah. Kalau saya cenderung mengatakan malahan memburuk. Ya, jadi mungkin teman-teman mengetahui juga ada banyak isu yang sampai sekarang tidak selesai. Jumlah pelanggaran HAM misalnya terjadi terus-menerus, malahan tanda petik jumlahnya juga bertambah banyak. Dan situasi secara demografis juga makin jadi sulit. Kalau waktu penentuan pendapat rakyat tahun 69, di mana saat itulah bahwa sejumlah warga Papua mengatakan memilih menjadi bagian dari Indonesia, sekarang situasi demografinya udah berubah. Kalau ngomong orang asli Papua hanya 1,6 juta, pendatang sudah 4,3 juta orang. Jadi dari 6 juta penduduk Papua, yang di Papua itu ada 6, sekarang mau jadi 7 provinsi, tapi luasnya itu 6 kali Pulau Jawa. Ya. Jadi sebetulnya situasi yang mempersulit Papua menurut saya adalah bahwa Papua punya kekayaan sumber alam yang luar biasa. Freeport itu belum ada apa-apanya. Jadi sekian puluh tahun Freeport mungkin mendatangkan keuntungan menurut perhitungan saya sekitar 1.350 triliun. Tapi kekayaan di Blok Wabu, di Blok Warim itu bahkan berkali-kali lipat lebih banyak dari Freeport. Jadi selama masalah ini tidak dihadapi dengan seksama, ini bukan masalah orang asli Papua, bukan masalah Papua, bukan masalah Indonesia, tapi saya sepakat dengan Pak Pius dalam percakapan bahwa sebetulnya ini menjadi masalah internasional. Bukan karena semua campur tangan dari internasional, tapi menjadi pertanyaan misalnya kalau ada Dewan HAM PBB, sejauh mana hak asasi manusia juga dijaga di Papua bagi Indonesia yang jadi anggota Dewan HAM maupun bagi PBB sendiri. Saya sudah membaca laporan terakhir dari PBB tentang situasi Papua. Tulisannya memburuk. Belum lama, jadi baru Maret kemarin Pak, yang ada laporan dari PBB. Boleh bilang sedikit? Ya. Ini masalah kemanusiaan dong ya. Jadi sudah bukan lagi urusan Indonesia, urusan internasional atau apa. Bagi sebagian orang, kalau melihat map Papua, katanya di Jakarta ini, pendapat ini disampaikan Pak Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional. Dia bilang di Jakarta tuh, di beberapa kantor orang membahas map Papua, dan tinggal bagi-bagi saja sini mau diurus siapa, ini mau diambil siapa, dan mengandaikan seolah-olah di sana tanah kosong, tidak ada orang. Jadi susah disebut masalah kemanusiaan karena buat sebagian orang seperti ini mainan. Bukan mainan juga. Ini adalah ATM yang tidak akan habis-habis, jadi dikeruk terus begitu ya, sehingga manusianya sebetulnya dikorbankan karena ada uang luar biasa di sana, ada potensi kekayaan yang diperebutkan banyak pihak, bahkan sebetulnya secara internasional juga. Jika ternyata memang belum ada perbaikan keadaan ya dalam hal justice and peace, keadilan dan perdamaian, kira-kira dari Romo Ferry atau mungkin Pak Pius ada bayangan atau usulan tentang bagaimana potensi penyelesaian masalahnya? Penyelesaiannya tadi sudah dikatakan bahwa ini Papua Roadmap ini bukan hanya menganalisa masalah, tapi juga memberi usul. Ya. Kemudian kan ini udah sekian tahun yang lalu. Kemudian ada buku ini kan. Ada, ya. Ternyata hasilnya sama. Jadi di sini pun sebenarnya kami sudah mengusulkan. Jadi kami melihat ada sekian masalah. Kalau di sini ada 4, kami tawarnya 7 ya Pak ya. Tapi serupa begitu. Dan kemudian solusinya sama juga. Urutannya Pak, bahkan usulan solusi pun ada urutannya gitu. Nah, urutannya tentu saja yang tadi penyelesaian misalnya masalah HAM. Apakah ini masalahnya adalah kami sudah tahu masalahnya, tahu solusinya, apakah pelakunya ya? Jadi misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Papua Roadmap sudah berkomitmen, Gus Dur juga sudah, bahkan
Presiden Jokowi sampai tahun 2019 masih menyampaikan komitmen dan memberi tugas kepada kantor staf presiden untuk menindaklanjuti dialog dengan Papua Roadmap. Tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau dari sudut presiden dari tahun 2019 sampai sekarang tidak terjadi apa-apa selain upaya-upaya Pak Jokowi untuk membangun Papua, bangun jalan, bangun jembatan, dan macam-macam fasilitas yang lain. Main bola sama anak-anak di Pak begitu ya. Tapi dari sudut keadilan, dari sudut HAM dan sebagainya belum selesai. Dan saya agak ragu bahwa bisa selesai, tapi jalannya ada. Kalau ada yang mau betul-betul menyelesaikan masalah Papua, jalannya sudah ada. Ya, jadi dari roadmap itu dan juga dari di sini juga kita ya. Boleh nambahkan? Silakan, Pak. Jadi kalau kita fokusnya buku ini itu apa yang dikatakan oleh 21 penulis ya. Iya. Nah, dari sisi masalahnya dari sini itu kelihatan ada 16 tema utama. Pertama soal urusan tanah Papua, mungkin berkaitan dengan tanah ulayat dan seterusnya. Peta ini. Ini ada ya. peta itu. Kemudian ada security force alias keamanan, pendekatannya dan juga tentang pelakunya. Lalu topik yang menjadi concern adalah kematian, kemudian displacement dan seterusnya. Ada konflik macam-macam. Tapi yang berada di tengah ada 4. Ini peta semacam itu tuh makin ke tengah, makin tebal, itu makin sentral fokusnya. Ada 4 di situ. Yang pertama tentang armed konflik atau konflik bersenjata. Di sini tergantung siapa yang bicara. Kalau militer Indonesia yang bicara, maka konflik bersenjata menunjuknya pada penggunaan senjata oleh OPM misalnya. Tapi kalau para pejuang kemerdekaan misalnya Papua, konflik bersenjata beratnya untuk bicara soal yang digunakan oleh militer misalnya. Yang berikut adalah TNI dan Polri, kehadirannya di Papua. Lalu ada pelayanan publik, dan yang keempatnya itu peran-peran mereka yang concern untuk penyelesaian damai Papua, yaitu jaringan Papua. Jaringan damai Papua, JDP. Betul, itu yang berperan. 4 ini yang menjadi fokus dari 21 tulisan. Jadi perhatiannya ke sana. Lalu kalau telah lebih lanjut dengan peta ini, urutannya ini dari gambar ini, urutannya itu pertama, ini bukan kata Pius atau bukan kata Ferry ya. Saya di situ itu harapan untuk penyelesaian masalah dan perdamaian, keadilan dan perdamaian di Papua adalah pertama, penyelesaian masalah kekerasan hak asasi manusia dilakukan oleh siapapun. Karena yang jadi korban bukan cuma masyarakat, termasuk TNI. TNI juga. Polisi yang di ujung semua. Mereka juga jadi korban juga. Dan lihat keluarga-keluarga yang ditinggal di rumah juga itu sama. Jadi jangan bertanya siapa yang melakukan, tapi kalau mau hentikan. Betul. Apakah masih bisa tentara militer Indonesia, TNI dan Polri masih tetap bisa eksis sebagai TNI dan Polri tanpa membunuh? Saya pikir itu. Demikian juga dari pihak manapun, saya kira berhenti. Yang kedua, rekonsiliasi kebenaran. Ini dari 21 tulisan sangat kuat, tapi urutannya ada di yang kedua. Apa artinya rekonsiliasi kebenaran? Iya, jujurlah padaku, jujurlah pada diri sendiri. Integritas itu antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu satu garis lurus oleh semua pihak. Dialog hanya mungkin kalau dasarnya adalah ini. Kejujuran. Tetapi kalau masih menyimpan apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan, apalagi yang dilakukan berbeda, jangan harap akan terjadi dialog yang saya kira ini menjadi hal kedua untuk memenuhi mimpinya. Ketiga, semua fokuskan untuk menciptakan perdamaian.
Romo tadi kita juga masih bingung ya. Kita ngomong keadilan dulu atau Keadilan dulu, Pak. Oke? Keadilan dulu, kami sepakat itu. Orang baru merasa damai kalau merasa diperlakukan adil. Itu untuk yang jadi objek, tanda kutip. Orang bisa merasa damai kalau yang secara subjek juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi saya kira damai di hati, damai di bumi, damai di surga kali ya. Itu yang akan menjadi kunci. Ada juga yang bicara kalau keadilan dulu, itu argumentasinya agak berbeda. Saya pikir kami mengambil posisi yang pertama. Yang keempat, dialog Papua Jakarta itu harus terus menerus ya, continue, bukan hit and run. Dan urusan-urusan yang tadi, jujurlah bahwa yang menjadi topik utama dialog itu misalnya kekayaan, jangan diumpet-umpetin. Jadi kalau misalnya bicara soal kekayaan, ya pemerintah pusat berapa, pemerintah daerah bagaimana posisinya dan seterusnya, saya kira itu harus dibicarakan. Selama urusan itu tidak dibuka, tidak dibicarakan, saya kira ini sesuatu yang disembunyikan. Nah, urusan yang gini itu, maaf Romo, saya termasuk yang menikah ya. Saya pikir selama 40 tahun pernikahan itu yang paling sulit itu dialog tentang cinta. Tapi ternyata saya dengan istri itu sepakat yang paling sulit itu dialog tentang uang di rumah. Cinta ya oke, itu juga dasar penting, tapi lebih mudah diselesaikan. Urusan uang butuh ketelitian karena itu bukan hanya ukuran material, tapi itu trust, ukuran uang. Orang hanya bicara tentang uang, soal kekayaan hanya dengan orang-orang yang dekat hubungannya, termasuk mau pinjam uang, nggak bisa ke sembarang orang. Saya agak iseng di kelas itu ya, kalau suka tanya ke mahasiswa, siapa yang di sini punya tabungan? Hampir semuanya itu spontan menjawab tanpa mikir. Tapi begitu saya katakan berapa saldo tabungan apa, mereka senyum, tidak ada yang spontan. Sekian sampai sekarang 40 tahun. Artinya uang itu sering dikatakan yaitu materialistik, apalagi dilihat dari jurusan surga, nggak butuh uang untuk masuk surga katanya ya. Betul, tapi Mas, saya melihat selama di dunia uang itu ukuran trust yang paling tertinggi. Materi ya. Materi. Demikian juga kalau ditarik ke urusan dialog antara Papua atau semua pihak yang terlibat di sana, bicaralah secara jujur tentang kepentingan politiknya apa, bicaralah kepentingan ekonominya apa. Kalau itu tidak satu bahan, pembunuhan segala macam itu bisa hanya merupakan ya surface penyelesaian. Gencatan senjata bisa dilakukan, tapi kalau masalah utamanya tidak disentuh, saya kira dialog itu. Mungkin ini ya, dialog Papua Jakarta tuh yang dimaksud adalah dialog antara orang asli Papua dengan yang pemangku kebijakan di tidak bisa lagi saat ini karena orang asli Papua pun jumlahnya sudah sangat minoritas. Jadi kalau disebut dialog ini tentu saja seluas-luasnya. Kalau ngomong pendatang pun ada yang sudah di atas 100 tahun tinggal dan hidup 3 turunan di Papua. Kepentingan mereka pun harus diakomodasi. Jadi bukan salah satu, harus semua pihak. Bahkan sebetulnya juga harus dari masyarakat internasional, karena ini bukan hanya Indonesia saja. Maaf, mungkin ada sedikit tambahan ya dengan itu. Ini bukan apa yang kami pikirkan, tapi apa yang disampaikan oleh 21 artikel itu. Ketika mereka menunjuk pada dialog Jakarta Papua, yang dimaksud adalah dialog pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebenarnya. Pemerintah daerah dengan segala perangkatnya, MRP segala macam itu seolah-olah secara administratif terwakili, meskipun selalu bisa dilihat ini. Jadi Jakarta Papua maksudnya itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu yang saya tangkap dan melibatkan berbagai komunitas ya.
ya orang asli Papua, Iya. ya para pendatang, bahkan tadi saya katakan juga harus dunia internasional. Sebetulnya dalam 2 kasus Timor Leste dan Aceh, masyarakat internasional dilibatkan. Untuk yang Aceh misalnya dari mantan Presiden Finlandia itu terlibat. Ya, sampai tahun 2019 kantor staf Presiden juga bekerja sama dengan Henry Dunant Center dari Swiss untuk melihat masalah Papua, karena ini bukan hanya urusan dalam negeri, ini sudah menjadi masalah yang masyarakat internasional sebenarnya ditantang bisa nggak menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi bukan hanya pemerintah Jakarta, bahkan bukan hanya Indonesia, apalagi orang yang ada di Papua, tapi seluruh dunia sebetulnya ditantang bisa nggak menyelesaikan masalah ini sebagai bukti bahwa keadilan kemanusiaan masih diperjuangkan. Ya, dengan satu catatan, bertanya pada diri mereka sendiri, siapapun yang akan terlibat, apa kepentingan politiknya di Papua dan apa kepentingan ekonominya tentang Papua, dapat apa, berapa banyak gitu ya. Selama itu tidak dibuka, saya kira ya lepas dari urusan nanti siapa presiden berikut ya, yang sekarang masih sedang diomon-omon gitu ya. Tapi pemerintahan Pak Jokowi salah satu kreditnya untuk masalah Papua adalah soal bisa kita semua tahu dibuka berapa persen saham Freeport, saham pemerintah Indonesia di Freeport. Saya kira 51, selama ini tidak pernah 61%. terlalu banyak dibicarakan ya. Dari pemerintah pusat sekian dan 10% untuk pemerintah daerah. Jadi itu saja sudah suatu langkah yang luar biasa, karena dulu-dulu tidak pernah dibuka. Dan mestinya itu bagian dari dialog. Lepas ya kita memberikan kredit kepada siapa yang juga berjasa, dan kita juga ya discourage atau tidak usah terlalu. Jadi kalau mereka yang terselubung, Romo menggunakan istilah ATM ya. Nah, ATM itu yang menariknya bisa macam-macam orang. Bukan tidak memasukkan tapi ngambil gitu ya. Kan nabungnya itu yang itu. Jadi ada orang yang istilah ATM itu kita hanya mau ngambil aja. Untungnya sekarang ada ATM yang lebih canggih, bisa store juga di situ gitu ya. Jadi 2 arus. Nah, sekarang begitu kita mengatakan ATM, ya orang hanya ngambil saja. Tapi siapa yang nabungnya, atau mungkin itu sudah hartanya sudah ada di sana. Diberikan Tuhan, Pak. Papua menjadi tanah yang kaya luar biasa. Kita mendapat semuanya semua gratis. Orang mau mengambil sesuatu yang dia tidak simpan sendiri. Ya. Dan tidak dikembalikan juga. Oh, buat diri sendiri. Baik, saya kira sudah banyak sekali pembahasan tentang keadilan dan perdamaian di Papua. Sebagai penutup, barangkali kita bisa mendengarkan pernyataan atau pesan-pesan untuk para pemirsa. Silahkan, mungkin dari Pak Pius. Terima kasih. Jadi yang pertama mungkin bagaimana buku ini diperlakukan. Ini bukan sebuah pesan dari kami, tapi ini adalah suara dari Papua. Sehingga siapapun yang membaca ini, mungkin untuk mereka yang ingin mendengar tentang apa yang terjadi di Papua, apa mimpi tentang Papua dan seterusnya yang ditulis oleh mereka yang peduli, barangkali buku ini bisa dilihat. Yang kedua, ini dibuat sebenarnya sebagai pernyataan kepedulian komunitas akademik Unpar untuk ikut bicara tentang masalah yang menjadi penting ini. Rasanya 2 hal itu saja. Tentang solusi tentu tidak hanya ada di satu pihak, 2 pihak ini, tapi ini lebih merupakan ya seperti tadi disampaikan oleh Romo Ferry, ini adalah masalah bersama dan masalah yang sangat besar dan kompleks. Butuh kesabaran, tapi ini adalah titik awal untuk memahami persoalan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan buku ini berguna dan bisa memberikan inspirasi kepada siapapun yang berkehendak baik dan bermimpi indah tentang Papua. Bukan di masa yang akan datang, tapi sekarang juga mulai dari sini. Terima kasih.
Saya, Iya. saya menulis di situ judulnya Merawat Harapan. Saya sendiri masih belajar mencintai Papua. Ini noken yang diberi oleh seorang Romo, bajunya juga batik Papua. Jadi masih sedang belajar. Jadi mungkin kalau boleh saya ingin mengundang saudara-saudara untuk juga belajar. Ya belajar terus karena informasi dari media kadang-kadang kurang atau menyesatkan. Jadi kita harus belajar mencari data apa yang sesungguhnya terjadi. Dan pertanyaan bagi kita sebagai manusia adalah masih punya hati nggak? Karena ini menjadi test case, menjadi ujian bagi kita sebagai umat manusia. Apakah kita itu kalau di sana menderita, kita ikut menderita atau tidak? Kalau di sana ada masalah, apakah kita ikut? Tentu saja keterlibatan setiap orang berbeda-beda. Saya mungkin masih akan terus menulis tentang Papua, karena mungkin itu yang bisa saya kontribusikan. Mari sekali lagi saudara-saudara kita belajar mencintai Papua dan berkontribusi apapun yang bisa. Para dosen mungkin lewat penelitian, sumbang pikiran begitu ya. Aktivis yang lain mungkin bergerak di bidang masing-masing. Saudara-saudara dari TNI dan Polri juga mungkin punya peranannya lagi. Pemerintah juga begitu, termasuk dari presiden yang baru. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik untuk Papua. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Romo Ferry dan Pak Pius membahas tentang kondisi Papua. Semoga keadilan dan perdamaian segera terwujud di bumi Papua. Sampai jumpa di episode Cahya berikutnya.